jarang terjadi sebuah PC yang semula beroperasi normal, suatu ketika operasionalnya menjadi tidak stabil. Temperatur di dalam ruangan casing meningkat, PC cepat panas, kadang-kadang diikuti gejala-gejala ketidaknormalan lainnya. Misalnya, PC hang, restart sendiri, atau gejala lainnya. Hal ini terjadi setelah si operator yang belum berpengalaman atau baru belajar komputer mencoba mengotak-atik BIOS sebelum PC dijalankan pada operating sistemnya. Biasanya, si operator terdorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi tentang sistem komputer. Jika Anda menghadapi hal semacam ini, cobalah periksa sistem hardware-nya. Jika setelah diperiksa, seluruh hardware-nya dan sistem koneksinya diketahui normal, cobalah untuk memeriksa clock speed atau frekuensi komponen-komponennya, misalnya clock speed mikroprosesor, bus chipset, memori controller, dan lain-lainnya. Pemeriksaan ini bisa dilakukan dengan bantuan software seperti Sysoft Sandra, AIDA, atau lainnya. Jika clock speed tersebut melebihi nilai standarnya, pertanda bahwa komponen-komponen tadi mengalami overclocking. Apabila pemeriksaan melalui software tadi tidak mungkin dilakukan, cobalah memeriksa setting di BIOS-nya. Ada kalanya gejala operasional PC yang tidak normal dan cepat panas tersebut disebabkan oleh meningkatnya frekuensi atau clock speed komponen-komponen PC itu sendiri. Terdapat kemungkinan sang operator, karena pengetahuannya yang kurang, secara tidak sadar mengubah nilai BCLK atau clock dasar yang tercantum pada BIOS. Periksalah nilai BCLK pada BIOS, termasuk nilai V-core-nya. Jika nilai BCLK melebihi nilai standar normalnya, ubahlah ke nilai standar normal yang semestinya. Begitu juga nilai V-core-nya. Jika nilai V-core melebihi nilai standarnya, kembalikan ke nilai standar normalnya. Seperti telah dijelaskan pada sesi sebelumnya, peningkatan nilai BCLK mengakibatkan teroverclocknya komponen-komponen perangkat keras PC seperti mikroprosesor, memori utama, pengolah grafis, chip not bridge, dan lain-lainnya. Berikut ini disajikan contoh cara pengubahan nilai BCLK melalui BIOS pada PC dengan spesifikasi sebagai berikut. Mikroprosesor yang digunakan adalah mikroprosesor tipe lock multiplier atau clock multipliernya terkunci, yaitu Core i3 540 Cladil berfrekuensi 3 GHz yang memiliki kecepatan memori controller 2,13 GHz. Clock dasarnya atau BCLK 133 MHz. Mikroprosesor tersebut dipasang pada motherboard ECS model H55HCM versi 2. Motherboard ini menggunakan BIOS tipe AMI BIOS, yaitu American Megatrends Incorporation 2009. Dalam kondisi normal, kecepatan bus chipsetnya 133 MHz dengan bandwidth maksimum 533 megatransfer per second. Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan software Sysoft Sandra, diketahui bahwa frekuensi mikroprosesor meningkat menjadi 3,45 GHz, frekuensi koprosesor 3,45 GHz, kecepatan memori controller 2,4 GHz, bus chipset 150 MHz dengan bandwidth maksimum 600 megatransfer per second. Jelas bahwa komponen-komponen PC tadi telah mengalami overclocking. Frekuensi komponen-komponen tadi harus diturunkan
dikembalikan ke frekuensi standar normalnya. Penurunan nilai frekuensi ini dapat dilakukan melalui setup BIOS. Berikut ini cara mengembalikan frekuensi komponen-komponen tadi ke standar normalnya. Untuk masuk ke menu setup BIOS, tekanlah tombol Del pada keyboard sesaat setelah menyalakan PC atau setelah menekan tombol on. Tak lama setelah itu, menu setup BIOS akan tampil seperti yang disajikan di layar Anda saat ini. Pilihlah menu frekuensi atau voltage control dengan cara mengarahkan kursor ke pilihan menu tersebut. Tekanlah tombol enter. Tampilan submenu segera muncul seperti yang terlihat pada layar Anda. Arahkan kursor ke pilihan item CPU overclocking function. Aturlah menjadi enable. Tampak bahwa nilai clock dasar atau BCLK sebesar 150 MHz. Nilai ini lebih tinggi dari nilai standarnya. Nilai standar BCLK yang seharusnya adalah 133 MHz. Ubahlah nilai 150 MHz ini menjadi 133 MHz. Setelah itu, kembalilah ke menu utama atau menu awal BIOS dengan cara menekan tombol escape. Arahkan kursor ke menu pilihan Save and Exit Setup. Tekanlah tombol enter. Kini proses pengembalian nilai frekuensi ke standar normalnya melalui setup BIOS telah selesai. PC telah dikembalikan ke kondisi standarnya dan akan beroperasi normal sebagaimana mestinya. Untuk memastikan apakah frekuensi atau clock speed komponen-komponen PC benar-benar bekerja pada standar normalnya, periksalah sekali lagi dengan menggunakan bantuan software Sysor Sandra atau sejenisnya. Perlu diketahui bahwa cara masuk ke menu BIOS pada setiap PC berbeda-beda tergantung jenis BIOSnya. Pada AMI BIOS 2009, untuk masuk ke menu BIOS dapat dilakukan dengan cara menekan tombol Del. Pada PC yang lain yang menggunakan jenis BIOS yang berbeda, untuk masuk ke menu BIOS dapat dilakukan dengan cara menekan tombol F10. Ada pula yang menggunakan tombol F1, F2, atau lainnya. Untuk mengetahui tombol mana yang harus ditekan agar dapat masuk ke BIOS, informasi ini biasanya ditampilkan di layar monitor sesaat setelah PC di-on-kan. Demikian penjelasan kali ini, semoga bermanfaat bagi Anda.